pembahasan ad-daruriyah al-khams. Ada 5 yang harus kita jaga. Di antaranya adalah hifz al-mal, menjaga harta, memelihara harta. Anjuran untuk menjaga harta ini tidak sama motivasi mencari harta. Seharusnya kita bukan mencari harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara, para penonton Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat meningkatkan iman, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan tujuan hidup kita bahagia di dunia dan insyaallah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini, salat, zikir, puasa, doa, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir bulan Ramadan ini kita terlahir seperti halnya bayi yang baru lahir, tidak membawa dosa sedikit pun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, para penonton Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami atau saya menyampaikan tausiah yang berjudul fungsi harta menurut Islam. Islam sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi manusia. Di antaranya adalah harta. Harta itu bermanfaat bagi manusia. Islam sangat menghargai. Bahkan dalam pembahasan ad-daruriyah al-khams, ada 5 yang harus kita jaga. Di antaranya adalah hifz al-mal, menjaga harta, memelihara harta. Anjuran untuk menjaga harta ini tidak sama motivasi mencari harta. Seharusnya kita bukan mencari harta, tapi memotivasi mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Begitulah ungkapan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ilmu lebih utama daripada harta. Karena ilmu, walaupun jasad kita telah tiada di dunia ini, ilmu akan mengalir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau harta hanya tinggal di dunia, sedangkan ilmu akan kita bawa ke akhirat. Bapak kaum muslimin, saudara-saudara, para penonton Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun semangat Islam dalam menghargai harta. Harta itu dalam agama Islam disebut dengan al-khair. Apa makna al-khair? Adalah kebaikan. Dalam surah Al-Adiyat ada kata al-khair. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Al-Adiyat ayat 8. Sesungguhnya manusia itu dengan hartanya sangat rakus. Al-khair, hartanya sangat rakus. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga ada kata al-khair ayat 180.
kita diperintahkan oleh Allah ketika kita di akhir hayat, kita harus berwasiat dengan yang ma'ruf. Kenapa harta disebut dengan al-khair kaum muslimin? Karena al-khair itu artinya baik. Lawan daripada al-khair itu adalah syarr, yang artinya keburukan. Jadi jangan sampai kita umat Islam ketika kita memiliki harta dan kekayaan tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu memiliki harta, maka tidak akan mencapai al-khair, kebaikan. Kan tetapi ia akan menjadi syarr, keburukan baginya. Jadi kalau punya ilmu, maka harta yang dimiliki itu akan kita pergunakan untuk beribadah, sholat. Kita pergunakan untuk berpuasa. Kita pergunakan untuk sedekah, zakat. Bahkan menunaikan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah suci ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang harta itu dalam Islam juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam surat An-Nisa ayat 5 mengenai orang kaya. Orang kaya ketika tidak sempurna akalnya, syufaya, tidak sempurna akalnya, kemudian dia memiliki harta, maka hartanya itu tidak dapat dipurnakan dengan baik. Maka hartanya itu tidak bisa membawa kebaikan, dipergunakan dengan benar. Jadi kalau orang kaya itu setelah sempurna akalnya, sudah memiliki ilmu, maka dia bisa akan mempergunakan hartanya dengan baik. Selanjutnya dalam Islam, bagi kita yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki harta dilarang asraf dan dilarang asraf dan dilarang tabzir. Asraf boros, tabzir mubazir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai boros. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu makan berlebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tabzir dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 141. Wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu adalah saudara syaitan. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, para penonton Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam mengartikan harta. Tapi ingat, harta itu adalah perhiasan kehidupan dunia, di mana setiap orang memerlukan harta untuk proses perubahan kebaikan, perubahan hidup di dunia. Dikaruniai oleh Allah harta yang melimpah merupakan salah satu dari nikmat Allah. Tapi harta juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika menggunakannya dengan baik, maka akan bernilai ibadah. Jika sebaliknya, dia akan mendatangkan dosa. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 186, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan harta dan jiwanya. Harta dan jiwanya. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana imannya menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kuat imannya, maka dia akan mendapatkan kesabaran
dan mendapatkan ketakwaan. Dan perlu juga diingat kaum muslimin dan muslimat, harta itu bukanlah milik kita selama-lamanya. Harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia di muka bumi diberi amanah untuk bagaimana menjaga dan mengelola, mencari cara yang baik dan halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat, nanti ketika kita di akhirat tidak akan beranjak kaki kita, kata Nabi, sebelum kita ditanyai 4 hal. Di antaranya adalah hartamu dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan. Akan ditanya harta tersebut. Jadi sebagai seorang yang beriman dan berilmu, marilah kita jadikan harta itu berfungsi untuk kita. Apa fungsi harta itu? Menyempurnakan pelaksanaan ibadah, meningkatkan ketakwaan, menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat, dan meneruskan kehidupan, memutar peran kehidupan, khususnya di bidang ekonomi, serta menumbuhkan dan memperkuat hubungan silaturahim. Jangan dengan harta terputus silaturahim. Jangan karena harta kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Jangan dengan harta kita tidak tingkatkan ibadah kita. Jangan karena harta antara dunia dan akhirat tidak seimbang. Itulah fungsi harta bagi orang yang beriman dan berakal serta berilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat tausiah singkat ini untuk saya yang menyampaikan, dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, para penonton Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.